Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayani dengan NIM H021836. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai pengaruh model problem based learning dan disposisi matematis terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Jadi, kegiatan pemecahan masalah masih dianggap sebagai bahan yang sulit dalam matematika. Menurut Aslan dan Artun pada Napi 10 tahun 2011 mengatakan bahwa rendahnya kemampuan pemecahan masalah disumbang oleh minimnya pengetahuan dasar matematis yang seharusnya dimiliki anak, dan tidak terampilnya anak memilih dan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas memecahkan masalah. Kurangnya kemampuan pemecahan masalah siswa terlihat pada saat menghadapi soal matematika yang baru. Hal tersebut nampak ketika siswa mengerjakan soal dan tidak bisa menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal yang ditulisnya, membuat siswa menjadi sulit untuk menentukan rumus yang akan digunakan, sulit menggunakan cara ataupun strategi yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa adalah dengan model problem based learning. Selain model pembelajaran, keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah juga dapat ditunjang dengan aspek psikologis yang berhubungan dengan sikap siswa dalam proses pembelajaran, misalnya minat dan keingintahuan, kepercayaan diri, berpikiran terbuka, dan lain-lain. Yang semua itu termasuk ke dalam disposisi matematis. Bagian B, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam pemecahan masalah. Yang kedua, sulitnya siswa dalam mengembangkan cara atau strategi dalam menyelesaikan soal. Ketiga, pengetahuan siswa dalam pembelajaran matematika hanya sebatas apa yang dijelaskan oleh guru. Bagian C, batasan dan rumusan masalah. Penelitian ini dibatasi pada aspek persamaan lingkaran dengan menggunakan kompetensi yang ada pada buku kurikulum 2013. Rumusan masalahnya terdapat 3 karena variabelnya juga ada 3. Yang pertama, apakah model pembelajaran problem based learning berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa? Yang kedua, apakah disposisi matematis berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa? Yang ketiga, apakah model pembelajaran problem based learning dan disposisi matematis berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa? Bagian D, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui model problem based learning dan disposisi matematis secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Bagian E, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi guru. Yang kedua, manfaat bagi siswa. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian pustaka. Pada bagian pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Menurut Dahar, pada tahun 2011 halaman 121 menyatakan bahwa tujuan utama proses pendidikan yakni memecahkan masalah atau kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Menurut Robert L. Solso, pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Menurut Holmes, pemecahan masalah dalam matematika adalah proses menemukan jawaban dari suatu pertanyaan yang terdapat dalam suatu cerita, teks, tugas-tugas, dan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Kesumawati, menyatakan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur yang diketahui, dinyatakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Dengan demikian, pemecahan masalah matematis adalah
proses berpikir siswa dalam upaya menyelesaikan masalah dengan cara berpikir logis dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, dengan cara mereka sendiri dalam mengidentifikasi soal dan menyusun model matematika yang ada dalam soal. Menurut Kusumawati, indikator kemampuan masalah meliputi yang pertama, menunjukkan pemahaman masalah, kedua, mampu membuat atau menyusun model matematika, ketiga, memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, keempat, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran. Yang kedua, model problem based learning. Ngalium menyatakan bahwa problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Menurut Barrow, pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. Menurut Dutch, problem-based learning adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning merupakan model pembelajaran yang lebih menekankan keaktifan siswa dalam belajar matematika dengan cara menghadapkan siswa dalam suatu permasalahan yang membuat siswa berpikir kritis dalam proses belajar untuk menambah pemahaman mereka. PBL memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, PBL merupakan pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, PBL bersifat memecahkan masalah dan mengarahkan siswa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi sehari-hari. Ketiga, model PBL merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Keempat, model PBL merupakan pembelajaran yang bersifat mandiri. Kelima, model PBL bersifat reflektif. Dan tahapan-tahapan model pembelajaran problem-based learning meliputi memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa, kedua, mengorganisasi siswa untuk meneliti, ketiga, membantu investigasi mandiri dan kelompok, empat, mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan eksibit, serta menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Ketiga, disposisi matematis. Menurut Kilpatrick, Swartford, dan Findel, disposisi matematis adalah sikap produktif atau sikap positif serta kebiasaan untuk melihat matematika sebagai sesuatu yang logis, berguna, dan berfaedah. Katz mengatakan dalam kutipan Mahmudi menyatakan bahwa disposisi merupakan kecenderungan untuk berperilaku secara sadar, teratur, dan sukarela untuk mencapai tujuan tertentu yang ditandai dengan perilaku seperti percaya diri, gigih, ingin tahu, dan berperilaku fleksibel. Menurut Sumarmo, disposisi matematis adalah keinginan, kesadaran, dan dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk belajar matematika dan melaksanakan berbagai kegiatan matematika. Sejalan dengan hal di atas, Mulyana mendefinisikan disposisi matematis adalah perubahan kecenderungan siswa dalam memandang dan bersikap terhadap matematika, serta bertindak ketika belajar matematika. Jadi berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi matematis adalah sikap atau pandangan siswa dalam menerima pembelajaran matematika, baik itu sebagai pelajaran yang sulit dipahami ataupun pelajaran yang mudah dipahami. Jadi disposisi matematis ini dapat membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar matematika. Menurut NCTM, disposisi matematis mencangkup beberapa indikator. Yang pertama, kepercayaan diri, kedua, fleksibilitas, yang ketiga, bertekad kuat, keempat, ketertarikan, keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan dalam mengerjakan matematika, kelima, kecenderungan, keenam, menilai aplikasi matematika dalam bidang lainnya dan kehidupan sehari-hari. Kerangka berpikir. Yang pertama itu, kita memberikan pembelajaran matematika kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian kita lakukan pretest, kemudian memberikan angket mengenai disposisi matematis mereka. Kemudian kita memberikan perlakuan.
Nah, untuk kelas eksperimen menggunakan model problem based learning, dan sedangkan kelas kontrol kita menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja. Nah, setelah itu kita memberikan mereka post test. Kemudian kita menganalisis data, kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, pada bagian C, hipotesisnya. Hipotesis yang pertama, pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. H1 yaitu model pembelajaran problem based learning berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. H0 yaitu model problem based learning tidak berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Begitupun pada hipotesis yang kedua dan yang ketiga. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif menggunakan metode kuasi eksperimental dengan bentuk non-equivalent control group design. Nah, untuk desain penelitiannya yaitu seperti ini. Untuk kedua kelas kita memberikan pretest dan memberikan mereka angket disposisi matematis. Nah, setelah itu untuk kelas eksperimen kita memberikan perlakuan, yaitu berupa menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan untuk kelas kontrol kita hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja. Setelah itu kedua kelas kita berikan post test. Nah, bagian B yaitu waktu dan tempat penelitiannya. Waktunya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai 15 November 2021. Tepatnya berada di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene. Bagian C, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa Man 1 Majene. Pengambilan sampel dalam penelitiannya ditentukan oleh peneliti sendiri, yang dalam kelasnya itu harus homogen. Jadi kelas yang diambil peneliti yaitu kelas 10 agama 1 sebagai kelas eksperimen dan 10 agama 2 sebagai kelas kontrol. Bagian D, definisi operasional variabel. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah. Menurut Kesumawati, menyatakan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur yang diketahui, dinyatakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperlukan. Yang kedua, model problem based learning. Menurut Dutch, problem based learning adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, disposisi matematis. Menurut Katz, disposisi merupakan kecenderungan untuk berperilaku sadar, teratur, dan sukarela untuk mencapai tujuan tertentu yang ditandai dengan perilaku seperti percaya diri, gigih, ingin tahu, dan berpikir fleksibel. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan kegiatan, yang kedua tahap pelaksanaan kegiatan, dan ketiga tahap analisis data, yang keempat tahap penyusun laporan. Bagian F, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dipakai yaitu angket disposisi matematis, dan yang kedua tes kemampuan pemecahan masalah. Akhir bagian G, teknik analisis data. Kita uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji tingkat kesukaran soal, keempat uji daya pembeda soal, kelima uji asumsi klasik, dan keenam uji regresi linear berganda. Jadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.